Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya pada hari ini? Ya, semoga kalian sehat selalu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja serta puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan semesta alam yang menciptakan kita dan memberikan kita segenap nikmatnya sehingga kita bisa hadir pada pertemuan kali ini ya teman-teman. Tentunya dalam rangka untuk melaksanakan pembelajaran kita, agenda kita setiap minggunya, yakni pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Oke, tidak lupa salawat kirim salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita senantiasa mendapat syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Ya baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke baik, Arif boleh pimpin doanya sekarang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik teman-teman, seperti biasa, sebelum kita menuju ke materi, di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu KD tentang pembelajaran kita. Nah, apa sih materi kita pada kali ini? Nah, adapun materi kita pada kali ini yakni adalah cerahkan kami dengan saling menasihati. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini sesuai KD ya teman-teman. Yang pertama di sini ada menunjukkan perilaku saling menasihati dan berbuat baik atau ihsan sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah Luqman ayat 14 dan hadis terkait. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, di sini ada menganalisis Quran surah Luqman ayat 14 dan hadis tentang saling menasihati. Nah, kemudian yang ketiga ada membaca Quran surah Luqman ayat 14 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Dan yang terakhir yaitu tujuan kita yaitu mendemonstrasikan hafalan Quran surah Luqman ayat 14 dengan lancar. Nah, mungkin untuk sesi hafalannya nanti kita lanjut pada minggu depan ya. Oke. Selanjutnya di sini Bapak akan menayangkan sebuah video. Nah, nanti kalian di sini boleh menyimak video tersebut. Nah, setelah menyimak video ini nanti Bapak akan tanyakan kepada kalian apa yang kalian tangkap dari video yang sudah ditayangkan. Oke, siap? Ya, sekarang akan Bapak putarkan videonya. Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alun lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi seperti itu ya teman-teman videonya. Oh ya, Bapak tadi lupa absen ya. Bapak tadi lupa absen. Agar tidak lupa lagi, sekarang absen dulu saja ya. Aris hadir ya. Siva hadir. Kemudian Rifki hadir. Andi ya. Oke, ada yang tidak hadir ya teman-teman. Satu ini si Andi ini. Oke, baiklah. Yuk kita lanjutkan teman-teman. Maaf tadi ada lupa ya Bapak absen. Nah, di sini kalian telah menyimak video tersebut ya. Nah, sekarang Bapak minta
kalian untuk menerangkan apa yang kalian tangkap dari video tersebut. Apa sih yang dilakukan orang di dalam video itu? Nah, coba Rizky sebutkan apa yang dilakukan orang di dalam video tersebut. Coba sebutkan. Ya, itu benar sekali Rizky. Di sini dalam video tersebut ia sedang menyampaikan sebuah ceramah. Nah, ceramah ini artinya yaitu ialah memberikan suatu pengajaran kepada orang lain atau nasihat. Intinya nasihat-nasihat yang baik disertai dalil-dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis ya, tentunya teman-teman. Nah, kemudian ceramah ini ada juga nama lainnya, yakni ada tausiah, mauziah, nasihat dan lain sebagainya. Yang intinya sama sebenarnya, itu adalah suatu untuk mengajak atau penyeru dan memberi peringatan, tentunya memberi peringatan. Nah, adapun orang-orang yang berceramah ataupun berdakwah itu ada sebutannya. Seperti seorang pendakwah disebutnya apa teman-teman? Tahukah? Pendakwah itu disebut apa? Dai. Ya benar, dai. Nah, kemudian adapun orang yang pandai berdakwah itu kita bisa sebut ya sebagai seorang mubalik. Nah, sekarang nih teman-teman nih kasusnya. Apakah harus mereka seperti para ulama, ustadz ataupun dai ataupun yang saya sebutkan tadi, haruskah mereka yang menyampaikan nasihat? Apakah ada yang lain ataukah memang harus mereka? Coba, ayo, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya betul. Tentu sekali tidak ya. Karena kita pun sebagai manusia pada umumnya, sebagai manusia di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ya ini mencegah dari perbuatan yang munkar dan mengajak kepada perbuatan yang ma'ruf. Nah, kemudian nih teman-teman ada satu dalil juga yang menguatkan ya Al-Qur'an surah Al-Asr, yakni di dalam ayat terakhirnya itu yakni illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, yang artinya kecuali mereka orang-orang yang beriman yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak juga kepada kesabaran. Nah, artinya mereka memberikan nasihat dalam kebaikan dan juga kesabaran. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sudah jelaskan artinya bahwa bukan mereka saja yang harus menyampaikan dakwah, yaitu para ulama, ustadz dan lain sebagainya, bukan mereka saja, tapi kita pun sebagai manusia yang tentunya orang Islam ya berkewajiban untuk menyampaikan nasihat kebaikan kepada saudara kita. Nah, ini seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini Bapak ada menyertakan gambar ya. Nah, di gambar tersebut tolong jelaskan, ini ada 3 gambar. Gambar pertama ini tolong teman-teman jelaskan itu tentang apa ya, coba. Ya, betul sekali. Gambar pertama ini yaitu menggambarkan perdukunan. Di mana perdukunan itu perbuatan yang apa sih teman-teman? Coba tahu nggak? Syirik, musyrik. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi perdukunan itu adalah perbuatan yang syirik atau menyekutukan Allah, karena di sana mereka memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta kepada jin, pohon dan lain sebagainya, jimat-jimat, mereka meyakini hal tersebut, maka itu disebut sebagai menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti perkara ini akan lebih dijelaskan lagi setelah dalil ya. Nah, sekarang yang kedua teman-teman. Adapun yang kedua ini kalian bisa lihat gambarnya tentang apa, coba jelaskan lagi. Syifa ya, Syifa coba. Ya benar. Di sini menggambarkan seorang anak yang berbakti kepada ibunya dengan menggendong ibunya, membawa ibunya naik haji ya, digendong di sini. Nah, mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena mereka itu telah membesarkan kita, kemudian merawat kita, ayah kita mencarikan kita nafkah, dan ibu kita telah mengandung kita, melahirkan kita, menyampih kita selama 2 tahun, menyusui dan lain sebagainya. Itu adalah berkat orang tua sehingga kita bisa jadi seperti ini.
Nah, selanjutnya teman-teman, gambar ketiga, coba bisa dijelaskan apa arti gambar ketiga ini? Tolong. Nah, iya benar. Gambar ketiga ini yaitu adalah menggambarkan seorang ibu yang hamil. Nah, di sini masih keterkaitan dengan yang kedua ya, bahwa kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena ibu kita itu telah mengandung kita dengan susah payah bertambah-tambah. Dengan dia bekerja pun kita ikut di dalam perutnya, pastinya sangat susah sekali ya dalam keadaan tersebut. Maka dari itu menguatkan untuk kita agar selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Berkata ah pun tidak boleh, la ufin, berkata ah. Apalagi kita untuk mengatakan hal-hal kasar ataupun secara fisik ya, itu tidak boleh, lebih tidak diperbolehkan lagi. Nah, oke teman-teman, dari gambar-gambar tersebut apakah kalian tahu isi kandungannya itu tentang apa? Maksudnya keterkaitannya dengan surah apakah dari gambar-gambar tersebut? Ya, coba. Ya, benar sekali ya. Di sini dari gambar-gambar tiga gambar ini yaitu ialah isi kandungan dari Al-Quran surah Luqman ayat 14. Nah, baiklah teman-teman, berikut surahnya saya tampilkan. Oke, kita akan baca bersama-sama ya teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لوالديه إلي المصير. Sadaqallahul azim. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas artinya dan tafsirannya, di sini kita akan membahas tajwidnya terlebih dahulu ya teman-teman. Namun kita tidak akan membahas semuanya karena pelajaran telah lalu kita sudah bahas tentang tajwid ya. Nah, di sini wa idz qala. Nah, di situ ada hukum bacaan mat tobi'i. Artinya mat itu panjang, tobi'i itu wajib ya. Maksudnya mat asli atau mat tabi'i artinya wajib panjang. Di mana kita bacanya 2 sampai 3 harokat. Di mana di situ ada huruf alif ya, alif. Nanti kemudian sebelumnya ada tanda huruf berharokat fathah. Nah, jadi itu dibaca sebagai mat tobi'i. Adapun huruf-huruf mat ini ada beberapa, yaitu ba, jim, dal, maaf. Oh ya benar. Ba, jim, dal, po, dan kof. Nah, huruf-huruf ini bisa kita singkat baju di toko, biasanya begitu kan? Ya. Seperti yang kemarin. Oke, selanjutnya maaf belum dijelaskan ya. Adapun huruf mat ini, misalkan ada huruf jim ya, oh salah, itu pola-pola teman-teman, sorry ya, maaf ya. Oke, ngeblank kita. Oke, tadi salah, bukan huruf mat itu tadi ya. Nah, huruf mat itu ada 3 teman-teman, maaf ya. A, ya, dan waw ya. A, ya, dan waw. Nah, dimana jika huruf alif sebelumnya bertemu dengan huruf berharokat fathah, maka dibaca panjang 2 harokat. Kemudian jika huruf ya teman-teman, jika ada huruf ya sebelumnya itu huruf berharokat kasroh, nah itu dibaca juga mat tobi'i. Nah, kemudian huruf a bila sebelumnya itu huruf berharokat domah, nah maka itu juga dibaca mat tobi'i. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian wa idz qala Luqman. Nah, di situ ada pola-pola ya, sugro. Kita jadi sebutnya bukan luk tapi luk, bukan luk tapi luk. Nah, itu disebutnya pola-pola sugro karena kita pantulkan sedikit ya, tidak banyak seperti pola-pola kubro yang dipantulkannya banyak. Adapun huruf pola-pola itu seperti saya sebutkan tadi ya, yang salah itu ba, jim, dal, po, kof. Jadi disingkat baju di toko. Nah, kemudian
libnihi. Nah, ba-nya juga itu pola-pola sugro ya teman-teman. Kemudian wa huwa ya'zuhu. Ya, nah di situ terdapat mat silah qasirah. Kenapa dikatakan mat silah qasirah? Karena di sini ada huruf hak domir. Hak domir ini bertemu dengan huruf selain hamzah di setelahnya. Kemudian pada sebelumnya itu terdapat huruf berharokat. Jadi dibaca panjang 3 harokat. Bila salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada inna syirka la zulmun azim. Nah, pada ayat tersebut terdapat mat arif disukun. Artinya dia itu mat tabi'i yang berada di akhir kata, dibaca panjangnya 3 sampai 6 harokat ya teman-teman ya. Mat arif disukun. Nah, kemudian wa wassaynal insan, di situ ada alif lam qamariyah, kemudian insan situ ada idhar ikhfa itu ya teman-teman ya. Yang san ya ada ikhfa, di situ ada ikhfa. Kemudian huruf ikhfa itu yakni ada ta, ta, jim, dal, dal, zai, shim, sim, sod, dal, tolo, fa, kaf, yakni bila nun mati bertemu dengan huruf-huruf tersebut ya. Nah, kemudian teman-teman di situ ada lagi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnan ala. Nah, di situ ada hukum izhar ya, jelas artinya. Izhar itu artinya jelas. Nah, di mana itu ada tanwin ya, huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yakni a, kho, ain, ghain, ha, hamzah. Nah, situ kita sebut sebagai huruf izhar atau dibaca jelas. Wahnan, jadi dibaca bukan tidak ada dengung sama sekali ya teman-teman. Itu tidak ada dengung sama sekali. Kemudian wahnan ala wahniu. Nah, di situ ada idgham wahniu. Di situ maksudnya idgham itu bigunah ya, idgham bigunah artinya memasukkan dengan dengung. Nah, jadi di sana ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf waw salah satunya ya. Ya nun mim waw. Nah, huruf-hurufnya itu ya nun mim waw. Maka bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tersebut kita sebut sebagai dengan idgham bigunah. Adapun idgham bigunah itu artinya memasukkan tanpa dengung, hurufnya itu lam dan qa. Oke teman-teman. Nah, kita telah mengkaji tajwidnya. Mungkin masih banyak kan sebenarnya tajwidnya di sini, tapi nanti boleh teman-teman cari sendiri karena pelajaran yang pernah lalu kita sudah bahas. Nah, kemudian di sini ada artinya. Arti dari Quran surah Luqman ayat 14. Ya, artinya wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata, wa idz qala Luqman libnihi, kepada anaknya, wa huwa ya'zuhu, ketika dia memberikan pengajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah mempersekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik atau mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Nah, selanjutnya wa wassaynal insan, wa wassaynal telah diwasiatkan atau telah diperintahkan kepada insan manusia, biwalidayhi hamalathu ummuhu, kepada kedua orang tuanya, ibunya, hamalathu ummuhu telah mengandungnya, ummuhu wahnan ala wahnin, dalam kesusahan yang bertambah-tambah atau dalam kepayahan, wahnan ala wahnin, wa fisaluhu, dan menyampingnya, fi amaini, menyampingnya selama dalam kurun waktu fi amaini 2 tahun, anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, ya anishkurli liwalidaik, artinya maka bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, ilayyal masyir, ilayyal masir, karena kepadamulah kepadakulah kembalimu. Nah, jadi seperti itu teman-teman artinya. Nah, oke, biar lebih jelas lagi mungkin Aris coba bacakan artinya sekali lagi. Ya, benar teman-teman. Jadi seperti itu ya, Quran surah Luqman ayat 14, tajwid dan artinya.
Ya, selanjutnya Bapak ingin bertanya lagi. Apakah yang kalian ketahui tentang asbabun nuzul dari Quran surah Luqman ayat 14 ini, dan mungkin ada yang bisa menafsirkan atau menginterpretasikan isi dari Quran surah Luqman ayat 14 ini ya, apa saja? Oke, coba katakan. Ya, ya benar, kurang lebih seperti itu ya, walaupun kurang tepat. Oke, sekarang coba asbabun nuzul dan penjelasannya. Di sini sekarang baru menjelaskan Quran surah Luqman ayat 14 ini. Asbabun nuzulnya itu yaitu adalah ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika mendengar dakwah Islam, dia pun masuk Islam ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam. Nah, kemudian ibunya yang tidak ridho, yang ibunya yang masih belum Islam, ibunya yang tidak ridho tersebut kemudian berkata kepada Sa'ad, bila ia tidak meninggalkan agamanya Rasulullah SAW, yakni agama Islam, atau kembali kepada kekafiran, maka dia akan melakukan perkara-perkara, yakni tidak makan, tidak minum, tidak berteduh dari teriknya matahari, kemudian tidak berteduh pula dari angin dan lain sebagainya selama si saat ini belum masuk kembali kepada agamanya yang lama. Nah, mendengar hal tersebut, Sa'ad pun tidak bergeming untuk meninggalkan Islam. Nah, jadi dilakukan oleh ibunya ini selama 3 hari. Beliau ibu Sa'ad ini tidak makan, tidak minum, tidak berteduh dan lain sebagainya, sehingga membuat Sa'ad bin Abi Waqqas pun khawatir tentunya. Nah, dari sini kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah SAW dan lalu menaikkan doa tersebut, dan turunlah Quran surah Luqman ayat 14. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa sih, intinya apa dari hal tersebut? Bahwa walaupun ibu kita atau misalkan ada orang tua kita orangnya bukan orang Islam atau tidak taat lah, maka kita harus wajib berbuat baik kepada mereka, walaupun mereka itu misalkan ada bukan Islam istilahnya, tapi bukan berbaik dalam soal hal akidah, namun hubungan antar manusia hablum minan nasnya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang di sini ada tadi penjelasan Quran surah Luqman ayat 14 tersebut. Pertama, kandungannya itu tentang perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Nah, di mana dalam Quran surah Luqman ayat 14 ini Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, yakni di antara nasihat tersebut yang pertama untuk tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu kezaliman yang besar. Nah, mengapa disebut kezaliman yang besar juga? Karena ada satu dalil, yakni innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, yakni yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa selain daripada dosa syirik. Nah, seperti itu. Jadi syirik itu adalah dosa termasuk dosa yang tidak diampuni teman-teman, maka disebut kezaliman yang besar. Kemudian ada satu hadis juga terkait surah Luqman ayat 14 ini, kezaliman yang besar ya terkait syirik. Nah, di mana ada Al-Bukhari diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah, beliau berkata, pada saat turun surah yang artinya surah ini, yakni orang-orang yang tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Nah, mendengar hal tersebut, para sahabat pun berpikir menjadi kesulitan dan bimbang, kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak mencampurkan keimanan kepada kezaliman? Nah, kemudian Rasulullah pun menjawab pertanyaan tersebut dan berkata, bukan begitu maksudku, namun apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman, yakni bahwa syirik adalah kezaliman yang besar. Nah, jadi maksudnya yang kezaliman yang besar ini ialah perbuatan syirik tersebut ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua itu ada perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, setelah perintah untuk tidak syirik atau selalu taat kepada Allah dengan tidak mencampurnya dengan kesyirikan, yang kedua yakni untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, sebagaimana yang setelah Bapak jelaskan tadi ya teman-teman. Nah, di situ berbuat baik kepada orang tua itu adalah kewajiban kita
Sebagaimana karena ya mereka itu telah melahirkan kita, selain itu juga karena mereka lah kita itu ada. Pokoknya dengan mereka lah kita itu dididik, diberikan nasihat-nasihat yang baik sehingga kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian, nah ini masih terkait tentang perintah berbuat baik kepada orang tua, karena mereka telah dengan susah payah membesarkan kita, merawat kita, menyampi kita atau menyusui kita. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan menyampi atau menyusui bila ingin digenapkan selama 2 tahun. 2 tahun, benar sekali, 2 tahun. Kemudian selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk bersyukur kepadanya dan kepada kedua orang tua kita, karena Allah telah menciptakan orang tua kita, mengkaruniai mereka agar mereka bisa merawat kita dan menyayangi kita sehingga kita bisa hidup dan bisa menjadi orang yang lebih baik. Nah, oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya penjelasan asbabul nuzul dan penjelasan dari Quran surah Luqman ayat 14 ini. Nah, baiklah, selanjutnya di sini ada Bapak akan menerangkan hadis tentang perintah menasihati atau berdakwah. Nah, hadis ini dari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Nah, namun bila tidak bisa, maka wajib merubahnya dengan lisannya. Nah, bila tidak bisa pula, maka merubahnya cukup dengan hati. Artinya di sini hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum Bapak jelaskan nih teman-teman, coba apa yang Anda pahami dari hadis tersebut? Coba apa yang Anda pahami dari hadis tersebut? Haris, kemudian Syifa, coba Pak. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di sini tentu saja seperti judulnya, yaitu hadis tentang menasihati dan berdakwah. Nah, diterangkan macam-macam dakwah. Di sini ada pertama dakwah dengan tangan, kemudian yang kedua ada dakwah dengan lisan, dan yang ketiga adalah dakwah dengan hati. Nah, teman-teman, apa maksud dari ketiga hal tersebut, yakni dengan tangan, dengan lisan, dan hati? Nah, yang pertama ini dakwah dengan tangan. Nah, dakwah dengan tangan itu maksudnya ialah kita berdakwah dengan kekuasaan kita. Nah, kita berdakwah dengan kekuasaan kita yang kita miliki, sehingga kita bisa mampu dengan kekuasaan kita itu untuk berubah suatu kemungkaran menuju kepada kebaikan. Nah, teman-teman, selanjutnya ini yang kedua. Coba yang kedua ini adalah dakwah dengan lisan. Nah, dakwah dengan lisan ini contohnya ya seperti kita lihat ada banyak sekali ya, ada ceramah, tausiah, tabligh, akhbar dan lain sebagainya. Jadi intinya dakwah dengan lisan itu adalah menyampaikan kebaikan atau menasihati dengan cara lisan atau lingual secara langsung ya. Kemudian dakwah dengan hati. Nah, di sini diterangkan bila kita telah tidak mampu, maksudnya kita telah mencoba untuk memperingatkan dengan dakwah tangan, dengan lisan, tapi kita tidak mampu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan dengan hati. Nah, artinya kita cukup menjauhi perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Kita cukup yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatan buruk tersebut tetaplah buruk, maka kita harus menghindarinya dan kemudian berdoa kepada Allah semoga hal tersebut bisa berubah gitu ya, seperti itu. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu tentang dakwah tangan, dakwah lisan, dan kemudian dari dakwah dengan hati. Nah, selanjutnya kita menuju ke kegiatan diskusi 1, teman-teman. Nah, di sini bentuklah 3 kelompok, kemudian diskusikan 2 atau lebih contoh dari masing-masing dakwah. Ya, tadi seperti dakwah dengan tangan, lisan, dan dengan hati. Nah, di sini masing-masing kelompok 1 akan berdakwah tentang maksudnya akan menjelaskan, mendiskusikan contoh dari dakwah tangan 2 atau lebih bagus lagi. Kemudian kelompok 2 akan mendiskusikan contoh dari dakwah lisan. Nah, kemudian kelompok 3 akan mendiskusikan contoh dari dakwah dengan hati. Ya,
Bapak akan berikan waktu 5 menit dari sekarang. Teman-teman boleh mendiskusikan. Ya, baik. Bila sudah didiskusikan, sekarang mohon kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Contoh dakwah dengan tangan. Coba kelompok 1 tolong berdiri perwakilan kelompoknya. Ya, benar. Kemudian kelompok 2 coba terangkan hasil diskusi Anda tentang dakwah dengan lisan. Contohnya ya. Ya, benar sekali. Kemudian kelompok 3. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, contoh dari dakwah tangan, kemudian dakwah dengan lisan dan dengan hati, seperti yang kalian jelaskan tadi. Nah, berikutnya Bapak akan mencontohkan dakwah dengan tangan, lisan, dan dengan hati. Selain itu, ada pula dakwah dengan tangan itu simpelnya seperti ada teman kita yang sedang berjalan kemudian buang sampah sembarangan, kita ambil sampah tersebut lalu kita buang ke tong sampah dan mencontohkan kepadanya untuk berlaku baik seperti itu, maka itu disebut contoh dakwah dengan tangan atau dengan kemampuan kita. Nah, kemudian dakwah dengan lisan seperti ibu kita yang sedang menasihati kita agar kita selalu taat kepada Allah atau lain sebagainya, agar selalu sholat. Nah, itu contoh dakwah atau menasihati dengan lisan. Kemudian dakwah dengan hati seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita menjauhi misalkan teman kita bandel nih, suka geplakin kepala orang lain. Nah, disitu misalkan kita udah nggak mampu lagi beri nasihat dia dengan mencegah pun udah nggak mampu, kemudian dengan lisan pun kita dibacotin sama mereka. Nah, dari situ kita bisa cukup menjauhi perbuatan teman kita tersebut, bahwa yakin kalau perbuatan itu adalah memang perbuatan yang salah dan kita harus mendoakannya agar bisa berubah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang macam-macam dakwah, selanjutnya di sini ada adab dan metode menyampaikan nasihat atau dakwah. Nah, di sini akan Bapak sampaikan ya, Bapak bacakan poin-poinnya. Yang pertama yaitu disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut. Nah, kemudian yang kedua dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Kemudian yang ketiga memperhatikan tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya yang keempat memperhatikan budaya. Terus yang kelima memperhatikan usia objek dakwah. Kemudian yang terakhir yakni memperhatikan tingkat sosial dan ekonomi. Nah, ini sebagian kecil saja teman-teman, di buku kalian itu masih banyak, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, selanjutnya kita menuju kegiatan diskusi kedua. Ayo, sekarang masih pada kelompok yang sama ya, belum pindah-pindah kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan saya berikan 2 poin. 2 poinnya yaitu poin adab ataupun metode menyampaikan dakwah. Kelompok 1 akan mendiskusikan pengertian apa yang dimaksud dengan dakwah dengan cara santun dan lemah lembut, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai. Nah, kalian diskusikan tentang hal tersebut, 2 hal itu. Kemudian pada kelompok kedua kalian bisa diskusikan tentang 2 adab dan metode menyampaikan dakwah, yaitu memperhatikan tingkat pendidikan dan memperhatikan budaya. Nah, yang terakhir kelompok 3 ya. Kelompok 3 poinnya di sini ada 2 juga, yaitu memperhatikan usia objek dakwah dan memperhatikan tingkat sosial ekonomi. Nah, di sana teman-teman bisa diskusikan terlebih dahulu. Bapak berikan waktu 7 menit. Ya, oke teman-teman, seperti itu sudah ya. Nah, sekarang kelompok 1, tolong bisa jelaskan hasil diskusi Anda terkait dakwah, metode dakwah dengan disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut dan menggunakan bahasa yang sesuai. Ya, benar sekali teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang kelompok 2, coba sampaikan hasil diskusi Anda kelompok 2. Ya, betul. Nah, kemudian ini kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Ya.
Kurang lebih seperti itu teman-teman, benar sekali seperti yang kalian jelaskan. Nah, di sini akan Bapak resume atau jelaskan sedikit ya. Di sini ada adab dan metode menyampaikan dakwah. Pertama, disampaikan dengan cara santun dan lemah lembut. Nah, perkataan yang santun dan lemah lembut itu adalah perkataan yang lebih mudah diterima oleh orang lain. Nah, artinya dakwah kita pun akan lebih mudah tersampaikan, di mana di dalam Al-Quran itu, di dalam Quran surah Ali Imran ya, kalau salah teman-teman bisa cek dah nanti ya, yang artinya itu dengan karunia Allah lah engkau berlaku lemah lembut, sekiranya engkau berhati kasar lagi keras, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Nah, jadi seperti itu teman-teman, berdakwah harus dengan santun dan lemah lembut. Santun artinya sopan, lemah lembut artinya merendahkan diri, dan dengan legowo istilahnya ya kalau kata orang-orang Jawa. Tahu. Nah, kemudian menggunakan bahasa yang sesuai ya teman-teman. Nah, menggunakan bahasa yang sesuai artinya kita harus berdakwah sesuai dengan kemampuan intelektual orang yang kita dakwahi. Misalkan di sini kan kita berdakwah kepada orang yang mohon maaf ya pendidikannya kurang. Nah, di situ kita bisa sesuaikan bahasa kita agar lebih mudah dimengerti. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah seperti itulah. Nah, selanjutnya memperhatikan tingkat pendidikan. Nah, di mana di dalam hadis sendiri diterangkan bahwa berbicaralah kepada orang lain sesuai dengan berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemikirannya, tingkat pemikirannya atau pengetahuannya. Nah, dari situ itu adalah hadis riwayat Dailami. Nah, jadi dalam menyampaikan nasihat ataupun dakwah pun harus memperhatikan tingkat pendidikan orang sekitar kita. Nah, kemudian memperhatikan budaya. Nah, jadi kita pun dalam memberikan nasihat atau berdakwah, janganlah kita menyinggung budaya pada suatu daerah. Karena di mana kita berada, maka di sanalah langit harus dijunjung istilahnya ya. Di mana kita berpijak, bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, seperti itu kata pepatah ya. Jadi bukan berarti juga kita sebagai seorang pendakwah Islam harus mengikuti kemusyrikan dari budaya mereka, bukan juga. Nah, jadi kita bisa mengolah budaya mereka tersebut sebagai sarana dakwah kita, mengubah yang musyrik tersebut agar menjadi Islami ya. Bagaimana contohnya yang sering yang kita perhatikan itu contohnya ada Sunan Kalijaga, beliau itu berdakwah menggunakan wayang. Nah, yang mana kan wayang itu kita tahu sendiri bahwa tadinya kisah-kisah agama Buddha ya, Buddha atau Hindu itu pewayangan itu kan. Nah, di sana tentang kisah dewa-dewa dan lain sebagainya. Nah, itu kan istilahnya musyrik atau persekutukan Allah ya, tidak meyakini selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Sunan Kalijaga ini mengubah pewayangan tersebut menjadi sarana dakwahnya, di mana dia mengubah cerita dalam pewayangan menjadi cerita-cerita yang Islami seperti itu. Nah, selanjutnya memperhatikan usia objek dakwah. Nah, di sini kita pun sebagai pendakwah atau yang memberikan nasihat, kita harus memperhatikan objek dakwah kita. Misalkan objek dakwah kita ada anak-anak, maka kita bisa bahasakan dengan bahasa anak-anak yang tentunya bisa menyenangkan mereka. Nah, kemudian bila kita objek dakwahnya orang yang tua, lebih tua dari kita misalkan, maka kita di sana bisa menggunakan bisa menggunakan bahasa dan kemudian cenderung untuk tidak menggurui lah istilahnya ya, untuk tidak terlalu menggurui mereka. Kita bisa berikan contoh-contoh dari keseharian mereka sehingga mereka pun merasa tidak terlalu dinasihati atau istilahnya tidak terlalu digurui ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian memperhatikan tingkat sosial dan ekonomi. Nah, tentu saja khususnya seperti yang sudah kita lihat ya pada keseharian kita, ada orang yang kaya, ada orang yang berkecukupan, kemudian ada orang miskin. Nah, dalam berdakwah pun atau menasihati, kita tuh harus memperhatikan tingkat ekonomi mereka. Nah, misalkan kita tengah berdakwah pada orang-orang kaya nih, nah maka kita bisa menyampaikan materi kita bebas, itu materi tentang misalkan berderma, kemudian mengeluarkan zakat, harta dan sebagainya. Nah, seperti itu bisa kita sampaikan. Bila
kaum yang kita dakwah itu orang-orang yang maaf ya, orang yang kurang mencukupi atau orang yang miskin ya, maka di situ kita janganlah harus terlalu menunggu mereka untuk bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Namun kita bisa menerangkan kepada mereka bahwa sedekah tenaga pun bisa dilakukan, misalkan dengan membantu orang lain gitu, seperti itu bisa juga. Dan kita juga bisa menerangkan untuk memanfaatkan zakat yang diterimanya sebagai modal untuk berusaha, seperti itu ya teman-teman, untuk membuka peluang usaha. Nah, baiklah teman-teman. Kemudian di sini selanjutnya ya, sebutkan apa saja hikmah dan manfaat nasihat. Nah, pastilah ya, dalam setiap pembelajaran itu ada hikmah dan manfaat tersendiri. Nah, termasuk dari materi kita mencerahkan nurani dengan saling menasihati. Nah, di sini juga terdapat hikmah dan manfaat tertentu. Coba sebelum Bapak terangkan, teman-teman sebutkan apa saja hikmah dan manfaat nasihat. Ya, menjadikan lebih baik. Kemudian apa lagi? Ya, agar kita selalu ingat kepada kebajikan. Nah, pokoknya dan lain sebagainya seperti itu teman-teman ya, benar. Nah, ada pun hikmah dan manfaat nasihat yang lain, yakni di sini Bapak sampaikan saja poinnya karena waktu kita sudah senggang ya, udah pengen habis nih. Kemudian yang pertama yaitu ada nasihat merupakan kontrol sosial saat kita terlena dan tidak mampu melakukan introspeksi. Nah, saat kita tidak bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, maka nasihat itu sangat diperlukan untuk mengarahkan kita kepada kebajikan dan agar bisa diri kita itu bisa berubah dari nasihat tersebut. Nah, kemudian teman-teman mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen jika kita sebagai pemberi nasihat. Nah, seperti khotib sendiri kan mengingatkan bukan hanya untuk jamaahnya, tetapi dia itu juga mengingatkan untuk diri sendiri. Artinya yang kita sampaikan pun kita harus resapkan ke dalam hati kita agar kita itu selalu mengerjakan apa yang kita katakan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari niat dan rencana kotor atau tercela. Jadi dalam menyampaikan nasihat, maksudnya manfaat dan hikmah dan nasihat ini bisa menjaga kita dari segala hal-hal yang munkar atau buruk. Nah, selanjutnya terjalinnya persatuan dan persaudaraan antar pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Nah, dari nasihat ataupun dakwah ini maka akan menyatukan seluruh golongan pemerintah maupun masyarakat ya, bila mereka mendengarkan ceramah atau dakwah tersebut dengan sungguh-sungguh tentunya. Nah, selanjutnya terjaga lingkungan dari kemaksiatan dan penyakit sosial. Sudah pasti teman-teman, berkat adanya nasihat ataupun dakwah maka orang akan menjadi lebih baik dan di sana tidak akan ada lagi suatu kemaksiatan atau keburukan dan penyakit sosial ya. Kemudian tercipta keadilan, keamanan, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Ya, kemudian mendapat balasan dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah hikmah dan manfaat dari nasihat. Nah, oke. Selanjutnya apakah ada yang ditanyakan dari materi kita pada kali ini? Coba, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, tidak. Mungkin bila tidak, di sini Bapak ada tugas rumah atau PR ya. Kalian bisa catat, ini sudah Bapak tampilkan. Di sini ada 4 PR ya, kalian bisa kerjakan. Nah, baiklah teman-teman, bila sudah tidak ada yang bertanya dan ini tugas PR-nya sudah dicatat, mungkin kita akhiri saja pertemuan kita pada kali ini. Jangan lupa kalian untuk belajar pada untuk mempersiapkan pada pertemuan selanjutnya, materi selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah teman-teman. Nah, mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.